Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Bawaslu yang berbahagia, selamat sore, salam sejahtera, dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa bagi sobat-sobat yang beragama Islam. Semoga puasa kita, tarawih, tadarus, dan berbagai kesalehan yang kita lakukan di bulan puasa ini mempunyai nilai, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya kita terpilih sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Karena itulah ending dari perintah puasa itu. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sobat Bawaslu yang berbahagia, jumpa lagi dengan Bawaslu Kabupaten Demak bersama saya Mudhoaf yang akan menemani sobat-sobat dalam beberapa menit ke depan dalam edisi ngabuburit sesarengan ngawasi. Sambil menunggu beduk maghrib, kita berbincang-bincang terkait demokrasi. Dan pada sore ini Bawaslu Kabupaten Demak menghadirkan salah satu Kordif dari Bawaslu Kabupaten Demak, Kordif P2H, pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Beliau Mbak Wiwit Puspita Sari. Selamat sore Mbak Wiwit. Selamat sore Pak. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah puasa, sehat. Insya Allah puasa. Saya menyampaikan puasa tidaknya kan pastinya kalau Mbak Wiwit ada juga tidak puasanya. Oh iya, jelas kalau itu ya. Tapi alhamdulillah insya Allah hari ini puasa. Oke. Sobat-sobat Bawaslu yang berbahagia, saya menyapa Mbak Wiwit dengan Mbak ini memang beda sendiri. Beliau ini nampaknya beliau itu penggemar Khairil Anwar. Kok bisa Pak? Kok tahu Pak? Iya, saya mau hidup 1000 tahun lagi begitu katanya. Sehingga ingin akan terlihat muda terus dengan panggilan Mbak gitu Mbak. Oh iya jelas, bukan cuma sekedar keinginan Pak, tapi memang realitanya memang masih muda Pak gitu. Setidaknya di mata Pak Doaf lah. Oke, sobat Bawaslu yang berbahagia, pada kesempatan ini nanti Mbak Wiwit kita berbincang dengan Mbak Wiwit kaitannya dengan pemilu 2024 yang sudah berlalu. Kita berbincang khususnya pada kegiatan Bawaslu terkait dengan pengawasan penyusunan daftar pemilih. Namun sebelumnya kami persilahkan Mbak Wiwit untuk menyapa sahabat-sahabat Bawaslu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menanti berbuka puasa, selamat ngabuburit bagi sobat Bawaslu semuanya yang sedang menyimak acara kita pada sore hari ini. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Doaf, yang mana nanti di masa-masa kita menanti berbuka puasa ini kita akan sedikit nanti membahas, berbincang-bincang terkait dengan jalannya pemilu 2024, terutama dengan pengawasan tugas-tugas Bawaslu untuk pengawasan penyusunan daftar pemilih, gitu ya Pak Doaf ya. Yang mana terkhususkan pada sore hari ini kita akan membedah buku sebetulnya. Jadi di sini sudah ada buku ya, judulnya buku Jalan Panjang Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Jadi buku ini adalah sekumpulan tulisan dari kami Kordif Pengampu Penyusunan Daftar Pemilih di Jawa Tengah. Salah satunya adalah di Kabupaten Demak oleh Bawaslu Kabupaten Demak, seperti itu.
Jadi suka dukanya, kemudian apa sih yang kemudian kita potret begitu di dalam penyusunan daftar pemilih kemarin begitu ya. Pemilu ya Bu ya. Oh iya pemilu. Ya, Maaf. Begini Mbak, kaitannya dengan daftar pemilih dalam suatu pemilihan yang kemarin itu dalam pemilu 2024. Ya. Sebetulnya pentingnya apa tuh? Daftar pemilih itu dan ya. Bawaslu mengapa perlu juga mengawasi? Gitu. Ya, jadi pentingnya apa? Seberapa penting begitu ya pemutakhiran data pemilih ini? Nah, pertama kita mungkin akan flashback dulu ya Pak, kembali kepada tujuan dari pemilu itu sendiri. Tujuan dari pemilu itu apa toh? Yaitu memilih wakil-wakil rakyat atau memilih pemimpin yang kemudian untuk mewakili kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat atau rakyat yang memiliki hak pilih inilah yang kemudian akan memilih wakil-wakilnya yang kemudian disebut dengan pemilih. Nah, kemudian pemilih ini didata oleh penyelenggara pemilu melalui proses pendataan pemilih. Kemudian disebut dengan daftar pemilih itu. Nah, seberapa penting begini teman-teman, begini ya sahabat-sahabat ya, Pak Daaf ya. Jadi di dalam proses pemilu itu ada 3 hal yang penting ya, 3 objek dan 3 subjek. Yang pertama itu adalah pemilih. Karena ini adalah kepentingan pemilih nih. Kemudian yang kedua adalah yang dipilih atau peserta pemilunya, dan yang ketiga adalah penyelenggara. Nah, di sini kan kemudian kita bisa menyimpulkan seberapa penting toh pemilih ini. Jadi orang-orang yang memang memiliki hak pilih sesuai dengan undang-undang itu wajib hukumnya kita kawal hak-haknya untuk memberikan suaranya, untuk memberikan pilihannya, untuk memilih wakil-wakil dan juga para pemimpin begitu. Itu. Di Bawaslu makanya di dalam 1 Maret Bawaslu itu menjaga hak pilih di seluruh negeri itu. Tepat sekali itu menjaga hak pilih di seluruh negeri itu. Jadi kita jangan sampai hak konstitusi masyarakat itu hilang. Ya, betul sekali. Tidak bisa memberikan pemilihannya, maka Bawaslu melakukan pengawasan mulai dari pendaftaran pemilih itu. Ya, betul. Kaitannya dengan pemilih itu Mbak, siapa sih yang mempunyai itu? Apa semua warga masyarakat itu punya hak pilih atau siapa ada? Ya, jadi berdasarkan undang-undang nih Pak ya, karena kita kan negara hukum ya, semuanya itu harus berdasarkan undang-undang. Siapa tuh yang memiliki hak pilih itu juga sudah diatur di dalam undang-undang, yaitu yang pertama warga negara yang sudah berusia 17 tahun. 17 tahun. Ya, minimal itu ya. Kemudian kalau berarti yang belum 17 tahun itu enggak boleh. Enggak boleh kecuali ada kecualinya. Ada kecualinya, kecuali kalau sudah menikah. Atau apa ya bahasanya, menikah apa kawin sih itu? Saya agak susah membedakan itu kalau diksi dalam itu pemilihan. Sudah menikah iya. Sekalipun warganya itu belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah, itu juga memiliki hak untuk memberikan suaranya yang wajib kita kawal hak pilihnya. Tapi tentunya nikah yang tercatat ya Mbak? Iya, betul sekali, nikah yang tercatat gitu. Terus apa lagi nih? Dan juga sesuai dengan regulasi ya Pak ya, itu tercatat merupakan warga setempat, dibuktikan dengan EKTP. Jadi salah satu syaratnya itu harus memiliki EKTP begitu. Iya. Usia kalau kemarin pemilu 2024 itu tahun 2004 bulan Februari ya Mbak? Iya, Februari, 14 Februari. Berarti ketika penyusunan itu harusnya waktu disusun itu berusia 17 atau ketika pada tanggal itunya tanggal 9?
ketika tanggal 14 tanggal 14 Februari itu berusia Berusia 17 tahun. Nah, itu sudah bisa dicatat. Jadi sementara dicatat untuk kemudian kita dorong untuk percepatan proses pembuatan EKTP-nya begitu. meskipun belum punya KTP, Meskipun belum punya KTP. tapi sudah kita mendorong, termasuk bagian dari kerja pengawasan juga itu mendorong mereka betul yang sekali. Jadi memang gini, kita berbicara pemilu kemarin ya, memang banyak kita jumpai itu terutama untuk pemilih pemula ya Pak. Untuk pemilih pemula itu banyak yang belum memiliki EKTP. Tetapi dari hitung-hitungan waktu usianya itu mereka memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 itu. Usia 17 tahun. Terus sudah kawin atau belum? Terus punya EKTP. EKTP itu warga Indonesia juga. Kalau yang lain yang usia 17 tahun bukan warga Indonesia enggak bisa, harus warga negara Indonesia. Itu mereka yang punya hak konstitusi untuk menentukan siapa yang akan mewakili betul di sekali. negeri ini. Itu didata di dalam daftar pemilih. Iya. Nah, kriteria itulah yang menjadi pengawasan Bawaslu begitu. Betul. Jadi karena di dalam proses pendataan data pemilih itu kan bermula dari DP4 ya, daftar potensial itu ya. Apa lagi tuh? Dari DP4. DP4 itu kan data yang diterima dari Kemendagri, yang kemudian itu disandingkan dengan daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dilakukan oleh KPU ya, itu disandingkan, kemudian hasilnya diberikan kepada Pantarlih ya, Pantarlih. Jadi petugas pemutahiran data pemilih yang kemudian terjun ke lapangan, door to door, dari pintu ke pintu mendata kembali dari data ini. Kemudian dia dicocokkan dan diteliti, namanya kegiatan coklit. Betul sekali Pak, kegiatan coklit itu. Nah, sesuai tidak, kemudian ini ada atas nama ini yang bersangkutan masih memenuhi syarat apa sudah tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian itulah esensi dari kegiatan pencocokan dan penelitian. Itu yang melakukan Bawaslu. Yang melakukan adalah Pantarlih Pak. Pantarlih dari mana? Pantarlih itu adalah jajaran dari KPU. Dari KPU. Terus Bawaslu kita melakukan pengawasan melekat. Jadi kalau KPU itu petugas lapangannya namanya Pantarlih, Kemudian di Bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, memastikan Pantarlih sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Nah, sehingga karena kita kan juga punya jajaran di bawah nih Pak. Ya, meskipun satu desa satu nih, namanya PKD. Nah, itu yang kemudian bertugas untuk melakukan pengawasan melekat kepada Pantarlih di dalam proses pencocokan dan penelitian itu. Selain melakukan pengawasan melekat, Bawaslu melalui jajarannya itu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dalam tahapan ini. Misalnya, kita juga melakukan uji petik loh. Uji petik. Jadi kita sampling. Uji petik itu bagaimana? Kita sampling. Sampling random begitu. Jadi kita dari rumah ke rumah memastikan apakah betul yang bersangkutan itu sudah dicoklit belum. Karena kita temui beberapa memang ada yang belum dicoklit, padahal laporannya sudah begitu. Itu ada uji petik. Ada juga Pak, kita melakukan yang namanya patroli kawal hak pilih. Nah, patroli itu kawal hak masih pilih dalam masa coklit ya, Bu? Dari mulai masa coklit sampai ditetapkannya DPT. Patroli itu, iya. Kemudian kita juga dari tingkatan kabupaten di Bawaslu, kemudian di kecamatan itu juga membentuk yang namanya posko aduan. Sebentar Mbak, tadi kaitannya dengan pengawasan Bawaslu yang memastikan Pantarlih itu melakukan kerja coklit sesuai dengan prosedur prosedur yang bagaimana yang harus dilakukan oleh Pantarlih itu. Ya. Jadi sebetulnya begini,
Kalau sesuai dengan prosedur, kita berbicara prosedur ya. Pantarlih di dalam melaksanakan tugas mencocokkan dan data pemilih itu dan meneliti itu seharusnya datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Tidak boleh duduk di meja. Tidak boleh duduk di meja, apalagi sampai kira-kira ini tonggoku, aku ngerti, udah langsung dieksekusi di atas meja, itu tidak boleh. Tetapi pada pengawasan kita masih ada beberapa pantarlih yang melakukan hal yang demikian. Gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa pantarlih yang bekerja itu sesuai dengan yang di-SK-kan KPU. Jangan sampai kemudian ada yang namanya perjokian. Berarti juga Bawaslu memastikan kalau mereka yang kerja itu benar-benar mendapatkan SK. Iya, betul sekali. Iya, khawatirnya nanti kalau ada joki-joki yang bertebaran di lapangan seperti itu. Kemudian kami juga memastikan bahwa data yang diteliti oleh pantarlih itu sesuai. Misalnya harus menunjukkan KTP, harus menunjukkan EKTP-nya. Karena dari hasil pengawasan kita, dari patroli kita, ketika kita bertanya kepada warga masyarakat, apakah kemudian pantarlih meminta KTP-nya untuk dicocokkan datanya, ada beberapa yang menyatakan enggak. Begitu ya. Iya. Sehingga hal yang demikian itu, hasil teman-teman kita yang demikian itu kemudian kita komunikasikan sesuai dengan berjenjang ya, kita komunikasikan untuk kepada penyelenggara teknis untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Gitu. Begini Mbak, yang dilakukan pantarlih itu sebetulnya apa tuh? Mereka membawa data dari KPU, terus door to door, terus bagaimana? Mereka membawa data dari KPU, door to door, dari rumah ke rumah, meminta KTP-nya untuk kemudian dicocokkan. Dengan datanya itu apakah misalnya atas nama A masih memenuhi syarat enggak sebagai pemilih di situ. Syarat yang tadi usianya benar 17. Usianya benar 17 apa tidak? Benar itu KTP-nya. Iya, atau kadang-kadang ada yang sudah meninggal, realitanya sudah meninggal, tetapi di datanya muncul lagi. Berarti kalau di datanya yang dibawa oleh pantarlih itu ada nama si A, kemudian ternyata ketika di rumah itu mereka tidak ada, sudah meninggal ya. Terus bagaimana itu harus seperti itu? Harus di TMS-kan. Nah, harus itu termasuk bagian dari kejelian kita juga. Iya, betul sekali. Bagaimana, apa benar-benar di TMS atau masih utuh begitu? Iya, karena gini Pak, kita ngomongin nih masalah orang meninggal ya. Jadi beberapa kita temui memang yang realitanya itu yang bersangkutan sudah meninggal, tetapi di dalam data itu masih ada, justru malah keluarganya itu tidak mau itu di TMS kan, karena apa? Khawatirnya kalau di TMS kan nanti keluarganya tidak mendapatkan bantuan, karena yang bersangkutan itu masih terdata di dalam bantuan, baik itu bantuan BLT dan yang lain sebagainya itu. Ada beberapa yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Makanya ada yang mengatakan DPT itu bukan daftar pemilih tetap tapi daftar permasalahan tetap, itu pernah seperti itu. Iya, memang kalau berbicara soal penyusunan DPT itu ada macam-macam kita temui. Permasalahan yang seperti itu yang tidak bisa dirubah. Jadi ketika ada coklit orang yang sudah meninggal ya masih utuh. Masih utuh, iya. Terus, bahkan ada yang banyak kita temui ya, meninggal pemilu kemarin sudah kita TMS-kan, pemilu ini kemudian dia hidup lagi, kemudian kita TMS-kan lagi, nanti hidup lagi. Begitu juga ada dinamika yang semacam itu. Iya. Perjalanan dari penyusunan itu tadi coklit. Setelah coklit itu apa lagi? Nah, kemudian setelah data itu diteliti, dicocokkan dan diteliti oleh pantarlih, kemudian data itu ditetapkan menjadi yang namanya DPS, daftar pemilih sementara, ya, daftar pemilih sementara. Jadi sifatnya masih sementara nih, karena ketika belum jadi DPT. belum itu masih jadi, sementara. Setelah itu daftar hasil coklit itu, itu. Kemudian jadi DPS,
kemudian dari DPS itu diumumkan kepada masyarakat. Diumumkan kepada masyarakat, barangkali ada yang memang belum tercatut begitu. Dan di situ juga pengawasan melekat dari Bawaslu itu juga amat sangat penting sekali, karena kita juga harus menjamin semua warga negara yang memiliki hak itu sudah masuk ke sana begitu. Jadi di dalam proses itu ada beberapa masyarakat yang kemudian laporan ke kita, Bu, saya belum masuk ke DPS, kok nama saya tidak ada dan yang lain sebagainya. Itu kemudian kita buatkan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya untuk kemudian dimasukkan. Gitu. Iya. Kembali lagi sebelumnya, di proses coklit sebelum masuk ke DPS itu, ketika melakukan coklit itu kan diawasi oleh Bawaslu. Iya, betul. Bawaslu kan cuma ada 5, itu berarti yang mengawasi? Yang mengawasi Bawaslu dan jajarannya ya Pak ya. Okay. Ya, dan jajarannya. Jadi Bawaslu dan seluruh jajaran sekretariat. Berarti kemudian PKD. Ada ad hoc-nya juga. Ada PKD juga. Ada PKD juga. Jadi kalau di kecamatan ada Panwascam, itu juga sudah kita instruksikan untuk juga melakukan pengawasan. Kemudian ada PKD di tingkat desa. Selain itu selalu kita gembar-gemborkan, selalu tidak bosan-bosannya kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk serta berpartisipasi di dalam proses pengawasan. Minimal itu ngecek diri dan keluarganya sendiri dulu. Jadi apakah dirinya dan keluarganya itu sudah masuk ke dalam daftar pemilih apa belum? Minimal itu. Jadi mereka masyarakat diajak untuk ikut mengawasi. Ya, ikut mengawasi. Pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif, Pak. Dan alhamdulillah sambutan dari masyarakat Demak itu luar biasa sekali. Jadi banyak yang kemudian melaporkan diri ke Bawaslu. Ke Bawaslu, baik Bawaslu di kabupaten, di Panwascam maupun di PKD-nya, melalui PKD-nya. Mas, kok saya belum masuk, Mas, kok anakku ini sudah 17 tahun tetapi tidak masuk ke dalam data itu. Nah, itulah kemudian pentingnya pengawasan partisipatif. Jadi masyarakat, seluruh elemen masyarakat terlibat begitu. Yang melakukan coklit kan banyak, Mbak ya. Yang melakukan coklit itu berapa itu? Berarti setiap TPS itu ada yang melakukan. Padahal satu desa itu TPS-nya tidak hanya 1-2, sementara kita PKD-nya cuma satu. Iya, maka dari itu. Nah, terus strateginya itu ketika pengawasan coklit itu bagaimana? Ya, strategi yang kemudian dipakai oleh Bawaslu tadi selain pengawasan melekat ya, tetapi kalau pengawasan melekat kemudian kita mengintili semua pantarlih oleh satu PKD itu kan jelas tidak mungkin Pak, karena satu desa itu kan banyak TPS. Jadi kita melakukan strategi pengawasan itu selain pengawasan melekat, yang pertama adalah melalui patroli kawal hak pilih. Sampling ya, kemudian uji petik juga. Kemudian kita membuka posko aduan. Jadi setiap baik itu secara langsung dan secara online ya. Jadi melalui WA juga nggak apa-apa. Yang penting yang melaporkan itu menyertakan bukti-buktinya. Begitu. Iya. Kemudian selain itu kita juga menggandeng seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan juga. Kembali lagi ke pengawasan partisipatif. Begitu. Iya ya, karena personel Bawaslu kan sangat minim kalau dibanding dengan mereka yang melakukan coklit, jadi tidak bisa untuk melekat terus ya. Berarti ada di antara itu sangat berguna sekali itu ya, uji petik, patroli kawal hak pilih, posko aduan. Kalau di uji petik saja kemudian Bawaslu menemukan ada beberapa temuan itu ya. Apalagi kalau melekat ya mungkin banyak sekali itu. Tetapi memang kembali lagi kepada keterbatasan SDM gitu ya Pak. Jadi disinilah ingin kami tekankan bahwasanya pengawasan partisipatif itu dimulai dari awal tahapan. Jadi mulai dari penyusunan daftar pemilih. Tidak hanya semata-mata ketika pengawasan kampanye, pengawasan pencalonan dan yang lain sebagainya, tetapi mulai dari awal. Justru malah pengawasan partisipatif itu, partisipasi masyarakat yang paling mudah itu adalah di tahapan penyusunan daftar pemilih. Gitu ya? Karena mereka cuma memastikan diri mereka sendiri dan keluarganya begitu.
begitu Pak. DPS, terus DPHP hasil pemutakhiran itu kemudian menjadi dari hasil coklit jadi DPS. Terus kemudian dari DPS dapat masukan, diumumkan, kemudian dapat banyak masukan tuh perbaikan, maka kemudian menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS HP. Iya, DPS HP. Nah, kembali lagi kita masih diberi waktu untuk kemudian memberikan meneliti lagi ya. Jadi masih ada waktu setelah DPS HP itu kemudian bener-bener diawasi lagi, diteliti lagi, barangkali masih ada yang belum masuk, masih ada yang seharusnya TMS. Nah, itu masih dalam proses perbaikan, pemeliharaan bahasanya kalau di penyelenggara pemilu itu di pemeliharaan DPS HP. DPS HP. DPS atau DPT yang dipeliharanya? DPS HP. Itu kemudian kan dapat masukan-masukan. Nah, kemudian dari DPS HP itu jadinya DPT. Nah, tetapi dalam proses dari DPS HP menjadi DPT itu proses menghimpun masukan dan pengawasan dan yang lain sebagainya itu kan biasa kita sebut dengan bahasanya itu pemeliharaan DPT begitu. Jadi prosesnya cukup panjang ya, itu sehingga nanti kalau ketika mendekati hari H DPT sudah ditetapkan, kemudian masih banyak warga yang melapor bahwa belum masuk ke dalam DPT. Nah, itu saya kira kok proses yang sedemikian panjang itu kok sayang sekali jika tidak dimanfaatkan begitu ya. Masih ada saja yang belum itu mulai masuk. Tadi coklit itu mulai tahun itu kegiatan pemilu kan 2024 Bu. Terus coklatnya itu mulai tahun berapa itu? Apa 24 itu? Kalau coklit pemilu itu sudah dimulai sejak 2023. Iya, dari mulai awal Februari itu kan ya. Iya, pokoknya itu 1 tahun berarti. 1 tahun sebelumnya sekitar itu. Seperti puasa kita itu berarti 1 bulan. Itu perjalanan panjang. Kalau kita puasa seperti ini, menurut apa yang disampaikan Pak Ayah itu katanya juga dalam perjalanan panjang kita puasa banyak dinamika, banyak beberapa godaan sehingga puasanya bisa jadi hanya mendapat lapar dan haus. Iya, benar. Kamin shaimin laisa lahu siyamu illa ju' wal atas. Berarti perjalanan panjang seperti yang Ibu tulis di situ. Makanya ini dinamakan diberi judul jalan panjang karena memang lamanya dari itu sekian tahapan di dalam pemilu ataupun pemilihan itu berarti yang paling panjang ini Mbak? Iya, yang paling panjang itu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Makanya ini disebut diberi judul jalan panjang karena untuk menentukan, untuk menetapkan daftar pemilih tetap itu tidak bisa instan. Iya. Jadi harus melalui jalan yang panjang, tidak bisa jalan tembus. Nggak ada jalan tembusnya. Nggak ada jalan tembusnya. Bahkan bisa jadi jalannya berliku-liku, Pak. Itu ya. Iya, sesuai dengan dinamikanya masing-masing. Dinamikanya bagaimana? Berliku-likunya, yang berdarah-darahnya itu yang bagaimana? Jadi kalau berbicara terkait dengan dinamika ya Pak, seperti yang saya jelaskan tadi di awal itu juga merupakan bagian dinamika. Tetapi saya kira itu masih dinamika umum. Nah, ini kita masuk ke hal-hal yang khusus yang hanya terjadi di Kabupaten Demak. Iya. Ya, dan kemarin kita benar-benar menemui itu. Ditulis di sini. Iya, betul sekali. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ingin membaca ini, nanti bisa hubungi Bawaslu Kabupaten Demak. Nanti kita berikan e-booknya, Pak. Ada. Nanti bisa kita share ke teman-teman yang barangkali tertarik. Nah, salah satu dinamika yang kemudian kita temukan di proses penyusunan ini adalah di Kecamatan Gajah. Nah, ada apa itu? Ada sesuatu yang tidak terjadi di kabupaten lain. Hanya di Demak. Jadi istilahnya itu ada anomali data. Ada anomali data pemilih. Ya. Jadi yang disebut anomali itu kan berarti ketidakwajaran ya. Ketidakwajaran. Jadi di Kecamatan Gajah itu ada 2 desa yang kemudian dia terdapat anomali data, yaitu ada di Desa Mojosimo dan ada di Desa Tlogo
Pandogan. Jadi warga desa Mojosimo, Ya, dia real warga Mojosimo, tetapi datanya itu masuk ke desa Tlogo Pandogan. berarti nyoblosnya di Pandogan begitu. Ya kalau berdasarkan data sebelum coklit, iya. Tetapi kemudian kan kita berbasiskan kan fakta, data dan fakta. Nah Termasuk kemudian kan ketika di dicoklit, antara bagaimana Bawaslu mengawasi itu agar pemilih ketika memberikan suaranya tidak terlalu sulit, tidak terlalu jauh dari jauh TPS dari juga. Asas aksesibilitas. Iya, betul sekali. Jadi sebanyak 470 warga Mojosimo, Iya. datanya ada di Tlogo Pandogan. yang kalau ngikuti itu berarti sekian banyak. Sekian banyak itu harus nyoblosnya di Tlogo Pandogan. Itu Wah. nanti khawatirnya akan menurunkan partisipasi masyarakatnya, Pak. Jadi ketika nyoblos di desa lain itu kan males, ya. Males itu sudah ya bisa dipastikan lah, bisa dipastikan males. Sedangkan begitu juga sebaliknya. 587 warga Tlogo Pandogan itu dia datanya ada di Mojosimo. 500 itu sudah satu TPS lebih itu cuma. Lebih, Pak. ya? Lebih itu. Kalau pemilu itu Pemilu kan lebih ya. Tidak sampai 500. Tidak sampai 500. 300-an itu hanya. Iya, iya. Jadi di situ kita dari Bawaslu Kabupaten Demak itu menginstruksikan kepada jajaran kami Panwascam maupun Iya. PKD untuk melakukan pengawasan melekat yang fokus. Jadi benar-benar fokus terkait dengan data anomali itu. Karena itu khusus yang terjadi di Kabupaten Demak. Berarti sampai nasional mungkin. Iya, betul sekali. Sampai nasional itu kemarin juga ditanyain itu gimana itu Demak itu kok bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian kita jelaskan bahwa pengawasan kita sudah menjangkau hal tersebut, jadi itu sudah kita ketahui dan kita awasi, kita kawal sampai pada akhirnya memang itu dikembalikan. Data-data itu sesuai Itu kan, dengan realita di gitu ya. bawah kewenangan Dukcapil nih. Iya. Berarti Bawaslu juga koordinasi dengan Betul Dukcapil. sekali, Bawaslu, Dukcapil, KPU, kita semuanya melakukan koordinasi dan komunikasi, begitu. Karena memang tujuan kita sama, Pak. Iya, Tujuan iya. kita sama untuk mensukseskan Mensukseskan, pemilu, untuk kemudian menjadikan mengawal daftar hak pemilih itu pilihnya, berkualitas, iya, ya. menjadikan daftar pemilih itu berkualitas, meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pemilu. Tujuan kita sama. Jadi kita sama-sama membahasnya, kemudian kita bersama-sama mengawal itu, begitu. Apa ada lagi katanya? Karena kan Bawaslu katanya itu tidak ada data ya Mbak, dalam mengawasi itu kan datanya kurang dari seperti yang dibawa oleh dari awal yang dibawa oleh Pantarlih ya. Dan itu Bawaslu kan kosongan ya, tidak bawa apa-apa ya, tidak bawa yang dibawa itu kan Pantarlih. Kita tidak punya akses untuk bisa mendapatkan itu. Iya, memang kita tidak bisa mendapatkan akses data tersebut, tetapi oleh karena itu ya, makanya kita melakukan inovasi pengawasan dengan uji petik. Jadi kita sampling itu ya. Sampling, kemudian ada patroli, kemudian ada posko aduan. Jadi tidak serta-merta cuman ngetotke Pantarlih begitu. Kaitannya dengan yang disampaikan oleh Bawaslu ketika Bawaslu menemui ada mereka yang meninggal. Bawaslu kan tidak punya data. Terus bagaimana mendapatkan data itu? Kesulitan tidak, Mbak? Ya, jadi di awal kami sudah membekali jajaran kami di dalam proses pelaksanaan pengawasan, baik dari Panwascam, kemudian Panwascam itu disampaikan kepada PKD. Nah, kemudian PKD ini itu kita minta untuk berkoordinasi dengan perangkat desa setempat. Jadi pemerintah desa untuk kemudian mendapatkan data mana-mana yang meninggal, mana yang pindah domisili dan yang lain sebagainya. Adapun kemudian apabila terdapat warga yang meninggal dunia tetapi tidak ada surat kematiannya, itu dari kami, dari Bawaslu melalui PKD aktif untuk mendorong pemerintah desa membuatkan surat kematian secara kolektif. Jadi itu sudah kami instruksikan. Jadi
Biasanya kan memang kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu kan jarang yang kemudian meninggal dibuatkan surat kematian, itu kan jarang ya Pak ya. Kalau dapat apa? Dapat bantuan malah nggak mau dikatakan meninggal gitu ya. Nah itu memang kami meminta untuk PKD, untuk jajaran kami secara aktif mendorong bagi pemerintah desa untuk menerbitkan surat kematian itu secara kolektif begitu. Dari situ sampaikan kepada KPU untuk kemudian ditindaklanjuti, karena khawatirnya yang terdapat pemilih TMS tapi masuk di situ nanti disalahgunakan Pak. Maksudnya bagaimana? Disalahgunakan itu bisa jadi ada orang yang mengatasnamakan itu yang sudah meninggal untuk memberikan hak pilihnya, padahal yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, kekhawatirannya itu penyalahgunaan yang demikian, itu kan merugikan. Iya. Kalau setelah menjadi DPT ini kan, tadi kan masih DPS, jadi ketika itu ada yang TMS dicoret, kemudian ada pindah, yang pindah ini yang dicoret, kalau pindah keluar, kalau masuk berarti ditambahkan. Itu sebelum jadi DPT ya. Kalau sudah jadi DPT berarti itu kan daftar pemilih tetap sudah tidak boleh dicoret-coret. Kalau sudah DPT itu sudah tidak bisa dicoret, ya sudah pakem. Tetapi kemudian ada regulasi yang kemudian itu menampung berbagai masalah ya. Misalnya dia tidak ada di DPT, tetapi dia memiliki KTP di tempat tersebut, di TPS tersebut, maka yang bersangkutan boleh memilih dan disebut dengan pemilih DPK, kan daftar pemilih khusus. Oh, itu juga daftar pemilih ya? Ya, itu maksudnya daftar pemilih. Ada DPT, ada daftar pemilih khusus, ada lagi daftar pemilih tambahan. Jika setelah DPT itu ditetapkan, ternyata dia pindah memilih. Jadi ada yang namanya daftar pemilih tambahan. Iya, bisa Pak yang kayak gitu. Itu juga bagian juga yang kita awasi. Iya, betul sekali. Ada DPT yang terdaftar di dalam pemilih yang sudah terdaftar di dalam proses panjang itu, tapi setelah didata kemudian kan tidak boleh diganti-ganti. Kok masih ada yang nyusul lagi seperti itu? Jadi kita masukkan saja sesuai dengan kategorinya. Mereka yang tidak mempunyai KTP masuknya DPK, tapi bisa nyoblos, tapi dinyatakan sebagai daftar pemilih khusus. Mereka yang tidak memiliki KTP. Tadi kan kalau DPK punya KTP ya. Kalau di dalam pemilu itu syarat wajib harus memiliki KTP. Ya, kalau tidak memiliki KTP ya tidak bisa memberikan hak pilihnya. Kita Bawaslu kan sudah mendorong Mbak. Berarti sudah berusaha semaksimal mungkin agar mereka jangan sampai hilang hak pilihnya. Iya, betul sekali. Harus mempunyai KTP itu. Kalau sudah seperti itu pada hari hanya mereka memang sudah tidak bisa mendapat, ya berarti tidak punya. Tapi kemarin tuh kira-kira ada yang seperti itu enggak? Banyak sekali Pak, banyak sekali. Jadi dari data yang kami himpun dari jajaran bawah itu ada banyak yang memang dia memiliki hak pilih tapi belum memiliki KTP. Jadi kan di situ kita koordinasikan dengan Dukcapil selaku pemangku kepentingannya, Dukcapil untuk kemudian mempercepat proses perekaman itu. Kita sudah beberapa kali mengirimkan surat secara resmi, kirimkan surat secara resmi. Kemudian kita juga mendorong Dukcapil untuk melakukan perekaman. Itu percepatan. Bahkan setelah mereka percepatan pada hari hanya mereka sudah punya KTP tapi tidak terdaftar dalam DPT, mereka masih bisa memberikan suaranya. Itu masuk dalam daftar DPK. Pemilih khusus. DPK itu ya. Kalau tadi DPTB daftar pemilih tambahan. Tapi definisi di sini adalah dia pindah. Mereka pindah itu. Iya, betul sekali. Maksudnya pindah bagaimana, Mbak? Pindah itu ketika dia sudah ditetapkan di dalam satu DPT di dalam satu TPS, tetapi di hari H. Seperti saya kan di umpama ya, saya di Jogoloyo ya. Kemudian saya mau pindah di tempat. Pindah memilih ya, bukan pindah domisili ya. Mau pindah milihnya itu. Iya, betul sekali. Seperti itu.
gitu. Itu masuk nanti waktu itu, tapi kemarin saya enggak kok. Saya masih memilih di Jogoloyo. Ya, Ya lebih baik kayak gitu ya. Pak, daripada pindah-pindah, janganlah mudah berpindah Pak. DPT itu istilahnya tadi apa? Pemeliharaan. Pemeliharaan, ya. Jadi setelah setelah tahapan pemilu selesai, jadi DPT itu diapain? Dipelihara. Ya, kan? DPT itu kemudian dipelihara oleh KPU. Tetapi Bawaslu di sini juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan Tapi terhadap memelihara ini bukan seperti memelihara ayam yang Oh ya enggak tambah banyak ya. Kalau tambah banyak bisa jadi Pak. Nanti kan setiap itu nambah DPT itu, tetapi nggak ngasih makan. Nah, itu yang beda, nggak ngasih makan. Oke. Ya, istilahnya dipelihara agar berarti pemeliharaan maksudnya memelihara mereka yang sudah punya hak pilih itu benar-benar sampai pada hari hanya Iya. masih bisa memberikan hak suaranya, dan yang belum tercover bisa dimasukkan lagi dalam Iya, betul daftar sekali. itu. Iya. Begitu rumit dan panjangnya Panjang sekali jalannya, Pak. Iya. Dan itu tertera dalam buku Iya, itu, semuanya yang ada nanti di sobat-sobat sini. Bawaslu bisa membaca E-book ya, berupa e-book ya, nanti bisa komunikasi ke kami, ke kita. Nanti kita bisa share untuk yang berminat bisa share untuk e-booknya. e-book. Oke. Sobat-sobat Bawaslu yang berbahagia dimanapun sobat berada, tidak terasa kita sudah berbincang banyak dalam kegiatan ini. Sebelum saya akhiri, mohon Mbak Wiwit bisa memberikan closing statement. Ya, terima kasih sobat Bawaslu yang berbahagia. Jadi sedemikian panjang rute yang harus dilalui untuk pengawasan penyusunan daftar pemilih. Karena memang tahapan penyusunan daftar pemilih itu merupakan tahapan yang sangat krusial. Pintu gerbang untuk memastikan terpenuhinya hak pilih sahabat Bawaslu semuanya sesuai dengan yang telah dijamin oleh undang-undang itu bermula dari sini, sehingga perlu perlu kolaborasi bersama antar pemangku kepentingan baik dari KPU, Bawaslu, stakeholder, Capil, dan juga seluruh masyarakat untuk bisa bersama-sama di dalam proses pengawasan penyusunan daftar pemilih ini. Begitu. Oke, sobat Bawaslu yang berbahagia, sampai di sini, dan terima kasih Mbak Wiwit atas kehadirannya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.